Halo semuanya, balik lagi di ruang kelas ini sama gue Faisal. Kali ini gue pengen ngobrolin tentang anak rumahan dan konsep tentang anak rumahan itu sendiri. Gue mencoba ngobrolin itu karena relate banget gitu sama gue, soalnya ya gue tuh emang anak rumahan. Ntar kita cari deh. Anak rumahan kalau menurut KBBI adalah orang yang lebih suka berada di dalam rumah daripada di luar rumah. Kalau menurut KBBI. Tapi sebenarnya kalau pengertian dari gua, anak rumahan versi gua itu adalah mereka-mereka yang mau gak mau harus di rumah ya, dengan berbagai macam alasan dan berbagai macam tuntutan yang membuat mereka tuh harus di rumah. Di masa pertumbuhan mereka tuh mereka di rumah. Jadi benar-benar anak gitu, dari ya rentang-rentang TK lah gitu sampai mereka ya SMA. Nah, itu kan masih bisa disebut sebagai seorang anak gitu. Terus dan dalam masa-masa itu mereka lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Entah itu keinginan sendiri, entah itu perintah orang tua, ya mereka tuh mau gak mau harus ada di rumah. Kalau pengertian gue begitu ya. Gue dari kecil itu termasuk orang yang jarang banget main keluar rumah, main sama teman-teman di sekitar. Ya kan biasanya banyak kan akamsi gitu kan, biasanya kan ya anak-anak umuran SD gitu kan main sama temen-temennya itu. Kalau gue tuh termasuk jarang, bahkan mungkin kayaknya nggak pernah deh sama saya SD. Jadi gue di luar rumah tuh main cuma pas sekolah kayaknya, seingat gue gitu sih. Pas sekolah iya, gue main kesana kesini tuh cuma pas sekolah. Nah pulang sekolah itu kan gue dijemput dan udah di rumah tuh ya udah nggak bisa kemana-mana lagi. Ya udah gue di rumah. Waktu itu ngapain aja ya, bingung gue juga. Sekarang nih di tahun 2020, tahun kemarin itu kan kita di rumah terus nih ya, dan gue udah merasakan gitu kayak dulu gue di rumah aja perasaan bisa-bisa aja dah. Sekarang kayak bingung mau ngapain gitu. Dulu kayaknya gue kerjaannya nonton TV, main PS, udah. Nonton TV, main PS, soalnya pas SD tuh belum punya. Udah punya deng. Udah punya. Udah ada komputer. Udah ada komputer sekitar kelas 4 lah ya. Gue di rumah tuh karena orang tua gue tidak mengizinkan gue untuk main keluar. Ya udah akhirnya gue di rumah nonton TV, main PS, melakukan eksperimen yang gak jelas. Kok tenggorokan gue kering. Ya pokoknya eksperimen gak jelas gitu, cari tahu kenapa ini, kenapa begitu. Kepo, anak itu kepo. Dan karena gue jadi seorang anak rumahan itu, gue nggak segaul teman-teman gue yang lain. Maksud gaul di sini adalah bisa bersosialisasi dengan mudah kayak yang lain gitu. Kayak sampai sekarang pun gitu, gue kalau ngobrol walaupun sama teman-teman yang daerah sini, gue tuh kayak kaku gitu. Gue perlu waktu untuk beradaptasi, untuk ngobrol, untuk membiasakan diri itu ya sekitar seminggu atau 2 minggu gitu. Kalau udah seminggu 2 minggu tiap hari ngobrol, tiap hari ini, gue udah merasa relate, gue udah merasa omongan gue nyambung, baru gue enak. Kalau misalnya gue nggak ngobrol dulu, nggak ini
langsung nyoba so asik itu gue nggak bisa, karena gue tahu nggak akan relate itu, soalnya beda. Dan ya dimanapun itu ya, kalau gue begitu. Mungkin ada orang-orang yang gitu juga, ada juga mungkin yang baru hari itu ketemu ngobrol langsung asik, banyak. Gue tahu kok orang-orang kayak gitu banyak banget. Dan biasanya karena ada orang-orang kayak begitu, gue tuh terbantu. Karena ya guanya susah, jangankan sama temen atau sama tetangga, sama saudara sendiri aja juga kadang kalau yang emang jarang ketemu, kaku gue ngobrol aja. Cuma ya iya gitu kan, senyum doang, iya kak, iya teh, gitu bener. Udah gitu-gitu doang. Kalau ditanya, aduh bentar deh, minum dulu. Oke, lanjut. Iya, kalau ditanya baru jawab gitu. Kalau nggak ditanya diem gitu. Jadi dari kayak keluarga besar, dan apa? Kan keluarga besar gue banyak di sini ya. Kayak setiap lebaran tuh pasti ngumpulnya di sini gitu. Maksudnya gue tinggal di kampung halaman gitu, gak merantau kemana-mana. Jadi kalau misalnya ada yang kalau lebaran itu saudara-saudara yang jauh ngumpulnya di sini. Dan gue tuh termasuk yang kayak diem aja gitu. Diem tuh ya karena gue bingung mau ngobrol apa, mau ngomong kayak gimana. Sementara gue lihat kayak saudara-saudara yang lain tuh kayak mereka sering ngobrol, itu kan asik. Pengen bisa asik gitu. Cuma gue tuh gak pengen salah ngomong. Dan itulah jadi efek, karena guanya jarang ngumpul sama mereka. Guanya di rumah, banyaknya di rumah aja. Jadi ya cuma sedikit saudara yang kayak gue akrab begitu. Saudara, temen, tetangga. Gue tuh sampai ke posisi dimana sampai sekarang gue aja gak kenal nama-nama tetangga gue. Nama-nama tetangga gue tuh banyak banget yang gue gak kenal gitu. Kayak ini tuh Bu siapa, ini Pak siapa gitu, banyak. Walaupun ya sekarang udah agak mendingan gitu, tapi banyak yang gue gak kenal. Soalnya emang gue jarang interaksi sama mereka gitu. Gue kalau udah di rumah tuh ya di rumah aja. Gue lebih sering interaksi kalau misalnya kayak di luar rumah nih, kayak gue di kosan, gue lebih sering bersosialisasi gitu sama orang-orang di sekitar situ, di sekitaran kosan, kampus, atau misalnya gue lagi di rumah temen gue atau di mana gitu. Kayak lebih gampang aja. Kalau sama orang-orang sini tuh kayak kalau bahasa Sundanya kagok. Karena ya dari dulunya begitu, jadi kagok. Gue lebih nyaman. Ini kan karena mereka udah tahu gue kan, mereka tahu gue siapa, sementara gue nggak tahu mereka siapa. Jadi kalaupun gue ngobrol gitu kan, ntar kayak ya awkward aja gitu, bingung. Sementara kalau misalnya di luar kan mereka nggak tahu siapa gue juga nggak tahu siapa mereka. Ada kenalan, ya udah gitu, nggak akan ada salah ya, karena ya udah gitu, kan emang nggak kenal. Kalau yang mereka nya tahu gue nggak tahu mereka, itu gue mau nyapa bingung, nggak tahu namanya ya gitu. Sebelum kita lanjutin obrolan kita, boleh dong didengerin dulu sedikit iklan ini. Mau produksi podcast dari HP aja? Ayo gunakan Anchor. Anchor menyediakan layanan gratis untuk podcast mulai dari produksi sampai ke distribusi. Podcast kalian akan didistribusikan ke Spotify, Apple Podcast, dan masih banyak lagi. Podcast kalian juga bisa dimonetisasi loh. Ayo download Anchor app sekarang atau pergi ke anchor.fm. Semua yang kalian butuhkan untuk membuat podcast dalam satu tempat. Oke, bagus, mantap. Yuk lanjut lagi obrolannya. Baik lagi ke masa kecil. Jadi gue tuh tumbuh bersama teknologi. Ya
karena di rumah mulu tadi, ya udah gue tumbuh bersama teknologi. Dulu bapak gue punya rental PS1, PS2 tuh tahun 2002 apa 2003 gitu. Udah lama banget. Guanya juga belum sekolah, tapi itu bocah umur 2 tahun udah jago main PS gitu. Karena bapak gue punya rental PS ya, tiap hari gue ngeliatin orang main PS gitu. Oh gini caranya, ini caranya. Walaupun gue belum ngerti baca bacaannya, kayak kan biasanya pakai bahasa Inggris gitu kan. Ya gue belum ngerti gitu, kayak main Need for Speed. Gue masih inget tuh main Need for Speed. Itu kan pakai bahasa Inggris. Dan gue tuh nggak tahu artinya apa ya. Udah gue pencet aja. Bocah umur 2 tahun cuy main PS, gila gak? Ya gitu. Dan waktu itu banyak yang nggak tahu kalau gue tuh anak yang punya rental PS itu kan. Terus kayak ya mereka tuh kayak ngeliatin ya gitu, ini bocil main PS gitu. Terus kayak bang mau main gitu. Gue kasih kan, gue udah aja, gue pulang karena emang kan rental PS itu di rumah, di depan rumah gitu. Ya udah gue cabut itu, ada yang mau main ya gue cabut. Sampai gue SD kelas 1 atau kelas 2 tuh ya gue udah paham sedikit nggak sedikit, udah lumayan paham cara pakai PS gimana. Kayak mau main ini gimana, terus ya walaupun ya tahu-taunya kayak continue tuh lanjut, terus cancel tuh nggak jadi gitu. Tapi ya intinya itu doang sih waktu main PS. Lanjut ke umur gue sekitar kelas 4 SD. Kelas 4 SD itu gue mulai kenal dengan komputer. Gue udah mulai jadi bapak gue tuh waktu itu komputer dulu apa netbook dulu gitu gue punyanya, lupa sih ya. Kayaknya komputer dulu deh. Iya komputer dulu, punya komputer dulu yang masih pakai layarnya tuh belum yang flat, belum LCD, masih yang yang masih yang tabung itu, gue lupa namanya sebutnya apa. Masih pakai layar yang itu, isiannya juga masih jadul. Komputer pertama gue, ininya masih gue pegang nih, motherboard, CPU dan lain-lainnya, walaupun casingnya udah dibuang, tapi isiannya gue masih pegang. Ini ada masih harddisknya tuh cuma 32 MB. Iya, nah ini harddisknya cuma 32 MB apa 3,2 giga, bukan 32 MB, kecil banget 32 MB. 3,2 giga harddisknya. RAM-nya masih DDR2 dan lain-lain lah. Adalah itu teknisnya. Iya, umur ya kelas 4 tuh gue berarti sekitar umur 10 tahun kali ya. Enggak, 8 tahun. Ya sekitar segitulah. Gue udah mulai aktif nih. Si kecil mulai aktif bun. Mulai aktif main komputer gitu. Walaupun ya banyaknya main soliter, main games yang kayak gitulah. Tapi gue di situ udah belajar ngetik. Gue belajar ngetik tuh ke saudara gue. Ada saudara gue yang emang dia ngerti komputer gitu kan. Sekarang juga dia kan sarjana ilmu komputer kalau nggak salah. Sama ke abang warnet itu kebetulan teman bapak gue kan, Bang Cepi nih. Nama abang warnetnya Bang Cepi. Terus ya gue tuh suka dibawa sama bapak gue ke warnet tuh buat belajar, coba liatin cara ngetikin gimana, cara bikin ini gimana. Dan sejak kecil gue bapak gue tuh suka nyuruh bikin surat gitu, atau bikin kayak pengumuman, atau kayak tulisan-tulisan apa aja gitu, yang penting ngetiknya lancar gitu. Nah ya udah tuh gue dari mulai ngetik doang, kesininya mulai banyak
ya, hal-hal yang baru gue pelajari gitu kan, dari komputer gimana cara pakai internet dan lain-lain. Sampai akhirnya gue bersosialisasi lagi dengan orang tuh, maksudnya dengan orang yang di luar dari lingkungan sekolah ya. Ketika SMP waktu itu ada SMP apa SD ya? SMP deh kayaknya. Apa SD? Masih SD kayak PB. Pokoknya waktu PB, waktu point blank anniversary-nya masih yang ke-1, ke-2, itu di seberang rumah gue ada warnet. Di situ gue barulah gitu ngobrol-ngobrol lagi, kenal kayak orang-orang di luar lingkungan sekolah gitu. Kayak udah kita main gitu kan, main PB. Nah, dari situlah gue mulai nggak terlalu rumahan ini. Cuma ya gitu, tetap gue tadi orangnya yang pendiam, pemalu gitu. Karena gue banyaknya di rumah, jadi gue banyak kotak-atik ini itu kan. Nah, poin bagusnya adalah menjadi anak rumahan itu gue bisa mempunyai banyak skill karena gue punya banyak waktu luang. Maksud skillnya di sini kayak ya hal-hal perintilan yang bisa lo dapetin kalau lo punya waktu luang banyak. Ya kayak tadi gitu, ngoperasin komputer dari ya umur segitu gue udah kayak ngetik lancar, bikin ini itu lancar. Sementara yang lain tuh kayak masih bingung gitu kan, ngeklik ini, ngeklik apa gitu kan, masih bingung. Cuma ya minusnya adalah kurang bersosialisasi. Kalau bahasa anak-anak sekarang tuh temennya online doang, nggak ada temen benerannya. Waktu itu ya bener gue begitu, karena temen gue bagian besar online doang. Waktu SMP gue sempet bukan mau sih, waktu itu sempet ya emang kayak main sama anak-anak yang di daerah sini. Cuma waktu itu terjadi pembulian gitu, yang dimana akhirnya gue nggak main lagi sama mereka. Tapi itu untuk bahasan di podcast yang lain ya. Jadi di sini kita bahas lu anak rumahan. Intinya sampai SMA, sampai SMP tuh gue masih diantar jemput, yang dimana gue berarti nggak bisa pulang sekolah cabut dulu kemana gitu, nggak bisa. Gue berangkat sekolah diantar, pulang sekolah dijemput, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus pas udah SMA pun, walaupun udah nggak diantar jemput ya, cuma tetap gitu, gue kalau emang udah waktunya pulang, kalau emang udah waktunya biasanya di rumah jam segitu tapi belum di rumah, itu udah dicariin ya. Orang tua gue tuh termasuk orang tua yang ketat dalam aturan kayak berangkat jam berapa, pulang jam berapa gitu. Kemana aja kayak ketat banget. Dan kalau misalnya nggak sesuai itu pasti diomelin. Gue tahu maksudnya baik gitu, cuma pada waktu itu gue banyak kayak ngebantah gitu, karena gue ngeliat orang lain tuh kayak mereka bisa asik gitu, mereka bisa kayak ya udah gitu seneng-seneng di luar rumah, kayak nggak panik pulang bakal diomelin gitu. Kalau gue ya nggak bisa gitu. Makanya sekarang pun kalau misalnya gue main kemana-mana tuh gue nggak bisa selepas itu, karena gue selalu kepikiran buat pulang. Ya akhirnya ya begitulah. Menjadi seorang anak rumahan membuat gue menjadi orang yang individual, dimana nggak sepenuhnya jelek. Cuma kalau misalnya untuk di lingkungan kerja, apalagi lingkungan kerja gue nanti yang sesuai dengan jurusan kuliah gue, dimana perlu banget kerja sama tim, itu agak sedikit mengganggu gitu ya. Individual di sini bukan berarti gue mau enak sendiri atau gue ngerjain pekerjaan gue tanpa bantuan orang lain gitu, bukan maksudnya itu ya. Gue individual ini adalah gue lebih nyaman
ketika semua hal yang terlibat semua hal yang terkait dengan pekerjaan gue pada waktu tersebut gue kerjakan sendiri semuanya. Kayak kalau misalnya gue mau bisnis nih, segala macamnya gue yang pegang mulai dari A sampai Z gitu. Walaupun gak handle sebenarnya, harusnya kan kayak yang manajerial ngurusin manajerial aja, yang produk kreatif ngurusin produk kreatif, yang keuangan ngurusin keuangan. Ini gue handle semua, bukan karena gak mau nge-hire orang, tapi karena rasa nyaman untuk mengerjakan semuanya sendiri. Itu karena kebiasaan dari dulunya ngerjain apa-apa sendiri. Nah emang sih jadi mandiri, cuma kalau udah pekerjaannya kayak begini kan gak handle, bahaya juga tuh. Ada satu bahasan sih, cuma kalau gue bahas ini terlalu ngejudge, gue gak mau juga kalau terlalu ngejudge orang. Tinggal di lingkungan non perumahan, dan perumahan itu biasanya mempengaruhi loh, mempengaruhi apakah kalian akan jadi anak rumahan apa enggak. Gue tinggal di lingkungan non perumahan, di perkampungan. Gue tinggal di lingkungan non perumahan gitu, di perkampungan gitu, dimana biasanya kalau di tempat begini tuh kekeluargaan tuh kerasa banget gitu kan. Kayak ya kanan kiri depan belakang tuh kayak ya dekat banget lah gitu. Maksudnya ya literally dan secara makna yang lain juga sama gitu. Rumahnya iya deketan, dan orang-orangnya pun gitu, kekeluargaan lah. Nah ketika guanya jarang sosialisasi ya mau gimana lagi gitu. Guanya harus bisa sosialisasi, tapi lumayan susah untuk sosialisasi dengan orang-orang yang tahu siapa gue dan gue nggak tahu siapa mereka. Gak enak aja cuy. Sebagai seorang anak rumahan pastinya kalian banyak, gue banyak menghabiskan waktu di rumah. Hampir 90% waktu gue tuh ada di rumah gitu. Di luar jam sekolah dan di luar hitungan waktu pandemi ya. Yang 90% gue di rumah. Entah itu nonton, entah itu bikin konten, dan atau melakukan hal-hal lainnya. Gue menghabiskan banyak waktu di rumah, yang akhirnya kayak acara ini itu gue nggak diajakin gitu. Dan ya itu udah jadi resiko gitu, karena mereka tahu kalau mereka ngajakin gue tuh gue harus izin ke orang tua gue dulu lama dan sebagainya gitu. Ya udahlah nggak usah diajak aja sekalian gitu. Dan ya gue jadi sudah terbiasa untuk tidak ikut kegiatan teman-teman gue gitu, walaupun mereka asik. Cuma ya udahlah ya. Mungkin yang akan gue sampaikan ini nggak cuma berlaku buat anak rumahan aja sih. Ini mungkin bisa berlaku ke semuanya. Gue tuh selalu melakukan sesuatu untuk pembelajaran. Mungkin kalau sekarang udah nggak terlalu banyak gitu. Kalau dulu ya gue sering apa-apanya gue pakai buat pembelajaran. Entah itu melakukan kesalahan, mengikuti kegiatan-kegiatan, pacaran, dan lain-lain. Semuanya itu gue jadikan sebagai pembelajaran untuk bisa bertahan hidup. Gue tadi di awal ceritakan, gue anaknya kan pemalu, diem gitu kan, jarang ngobrol. Walaupun sebenarnya kalau udah kenal sama gue tuh orangnya usil, jahil, suka bercanda, suka ngejailin orang. Tapi kalau misalnya belum kenal ya gue kayak pendiam gitu. Gue pernah nih ya, satu waktu nih ada nih ya kan, gue punya mantan nih satu. Karena gue anaknya pemalu banget kan gitu. Ngobrol pun
nggak pernah. Bayangin tuh, pacaran tapi nggak pernah ngobrol, nggak pernah main, nggak pernah ketemuan, nggak pernah jalan loh. Masih SMP sih, iya, cuma seenggaknya lah gitu kalau ketemu di sekolah ngobrol. Enggak, karena karena pemalu tadi gitu kan, jadi ya malu-malu gitu ngobrolnya. Akhirnya gue cuma jadi seorang keyboard warrior gitu. Ngobrolnya lewat SMS doang. Waktu itu masih zaman SMS ya. Dan itu pun gak cuma ke mantan gue waktu itu ke orang yang gak dikenal, atau ngobrol ke yang lebih tua, atau ya gitu. Apalagi kalau ke cewek gitu kan ngobrol, badan gue tuh udah kayak mesin cuci yang kurang isi. Tahu gak sih kalau mesin cuci isinya kurang, geter gudug. Itu badan gue geter kalau misalnya dihitung pakai skala Richter, kayaknya udah gede banget ya gitu. Salah satu kekurangan jadi anak rumahan yang lainnya adalah kalau misalnya gue nggak bertindak, gue nggak akan tahu. Jadi kayak gue tahu ini tahu itu tuh, itu nyuri waktu gitu. Kayak misalnya kayak sekolah ada jam kosong, gue pakai buat nyari pengalaman baru, kayak pergi ke tempat-tempat yang baru gitu. Misalnya kan kadang sekolah ada setengah hari kan, cuma gue nggak bilang setengah hari. Ya udah tuh, saya jam 12 cabut kemana, ke mall gitu, atau ke tempat-tempat yang gue belum pernah datangi, sehingga gue tahu tempat itu, gue tahu jalannya ke sana gimana. Kalau misalnya bilang dulu nih, ya nggak akan tahu, karena nggak akan diizinin. Tuh, bukannya gue mengajarkan yang nggak baik ya, harus tetap izin dulu kalau mau kemana-mana, izin dulu. Takutnya kenapa-napa lagi lo. Yang penting lu nya bisa jaga diri gitu. Dengan gue bisa membuktikan bahwa gue bisa kesana bisa kesini dengan aman, maka gue bisa mengurangi sedikit posisi gue sebagai anak rumahan ini. Anak rumahan tuh biasanya kan mereka tuh kayak punya dunianya sendiri gitu. Kayak ya asik aja sendiri gitu. Kadang orang tuh bingung ya, udah ada sering gitu. Kayak temen-temen di sekolah atau ya orang-orang yang ketemu di mana gitu, nanya ke gue, lu nggak bosan apa di rumah aja? Ngapain sih di rumah aja? Ya nggak bosen sih, soalnya dari dulu gitu kayak orang tua gue nyediain apa-apanya yang perlu biar guanya betah di rumah, kayak TV, internet, komputer, yang gitu-gitu, PS. Jadinya gue nggak perlu keluar rumah gitu. Gue ada itu di rumah, ya udah, jadi gue di rumah aja. Dan ya akhirnya nggak bosen sih. Gue merasa ada bosen-bosennya itu ketika gue udah merasakan main, udah merasakan jalan-jalan, kayak jalan-jalan sendiri maksudnya ya, bukan sama orang tua, bukan sama keluarga besar rame-rame naik bus gitu, bukan, jalan-jalan sendiri sama teman-teman gitu. Ketika udah merasakan itu baru nih gue kerasa lah, iya asik juga gitu kan ternyata main sama teman-teman. Ya tapi balik lagi gitu, menjadi seorang yang bisa melakukan segalanya sendiri pun penting, karena nggak bisa setiap saat lu dependen ke orang lain. Ada waktunya dimana lu harus bisa independen, lu harus bisa mandiri, lu harus bisa memecahkan permasalahan tanpa harus ada orang lain gitu di situ. Lu harus bisa ngambil keputusan tanpa harus ada orang lain, karena biasanya orang-orang yang terlalu sosial ya, kalau yang gue perhatiin,
mereka tuh jadi dependent gitu. Kayak misalnya udah ada nih si grup nih 5 orang nih, mereka kemana-mana 5 orang aja terus biasanya kalau misalnya satu mau ngambil keputusan tuh nanya dulu, padahal harusnya keputusan itu tuh keputusan yang private gitu ya, maksudnya keputusan buat dia pribadi, tapi akhirnya dia malah nanya dulu ke yang lain karena dia nggak bisa ngambil keputusan dia sendiri. Mungkin bagi sebagian besar orang pengertian anak rumahan mereka tuh beda ya sama yang udah gue ceritain tadi, sama pengalaman-pengalaman yang udah gue ceritain. Mungkin sebagian besar orang kayak mereka memilih di rumah karena memang pilihannya sendiri gitu, karena emang ya karena kurang nyaman bersosialisasi, atau mungkin ya untuk keluar dengan tujuan menghabiskan waktu luang tuh bukan pilihan mereka gitu. Pilihan mereka adalah di rumah dengan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Sesuatunya kok gue ngomong 2 kali ya, udahlah. Kalian boleh share pengalaman kalian sebagai ya anak rumahan, atau mungkin punya temen yang anak rumahan banget gitu, dan akhirnya kayak kalian mungkin pengen tahu banyak tentang mereka gitu. Coba sharing aja di bawah. Oh iya, sebelum kita lanjut, ntar nggak apa-apa kalau gue ya waktu selama SD SMP kurang banyak ini sih, kayak pengalaman. Lebih banyak itu pas SMA, karena pas SMA tuh gue ketemu orang-orang yang socially aktif gitu, dan kayak iya kalau teman-teman gue udah ngumpul nih ya, itu tuh kayak definisi chaos gitu. Definisi chaos lah pokoknya gitu. Yang satu ngegas mulu lah, yang satu kelakuan aneh dan sebagainya. Itu dah. Jadi kalau kita udah ngumpul tuh ya definisi chaos gitu. Ya karena itu juga lah akhirnya gue bisa bersosialisasi dengan lebih baik gitu. Kalau menurut gue nih ya, gue waktu sekolah itu kalau misalnya di film tuh karakter si bocah yang satu yang aneh banget itu tuh. Nah, gue tuh selalu merasa begitu karena guanya jarang bergaul sama yang lain gitu. Kayak yang lain tuh kayak ngobrol dan banyak juga ngobrolin tentang hal-hal yang gak terjadi di sekolah doang. Sementara gue cuma bisa ngobrolin yang terjadi di sekolah karena gue nggak tahu karena gue tidak berinteraksi dengan mereka di luar sekolah, yang akhirnya ya itu membatasi gue juga, membatasi ruang gue. Ya mungkin banyak dari kalian yang nggak setuju kalau gue disebutnya sebagai anak rumahan, karena gue suka untuk bersosialisasi, gue suka untuk cari temen dan lain-lain. Ya udah, boleh kalian sebut gue anak yang dirumahkan, karena ya seperti yang gue sebut tadi di awal gitu, gue jadi anak rumahan ini bukan pilihan gue gitu, karena terus karena gue begini tuh mau nggak mau harus begini. Mungkin segitu aja ya, udah dulu gue ngocehnya udah kesana kesini. Gue nggak tahu bakal diupload kapan, semoga aja secepatnya. Buat kalian udah dengerin sampai akhir, terima kasih. Jangan lupa di like, kalau nggak suka ya dislike aja nggak apa-apa. Komen, subscribe channel ini. Kalau mau mampir nyari tips-tips bahasa Inggris juga ada di channel gue kok, sama ada di Instagram. Follow juga Instagram gue @faisal_elias. Mungkin udah dulu ya, ntar kalau masih ada yang kurang gue lanjut lagi part 2. Baru udah banyak lagi sih. Kalau misalnya kalian pengen kalau kalian ada tema yang pengen gue obrolin, boleh ditulis di komen di bawah. Siapa tahu gue ada pengalaman tentang itu, atau mungkin berbagi pengalaman kalian juga boleh. Sekian dulu podcast kali ini. See you next time.